Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Mulyastiani, kelas TI 2D, NPM 17020245. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari video Quality Engineering di mata pelajaran Manajemen Produksi yang diampu oleh Bapak Anas. Quality Engineering memiliki konsep yang pertama, peningkatan mutu seiring dengan peningkatan produktivitas dan juga peningkatan laba perusahaan. Yang kedua, statistik merupakan metode yang penting dalam upaya peningkatan mutu dan statistik sebagai alat bantu pemantauan proses untuk memastikan konsistensi mutu produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi, mengendalikan, dan menghilangkan permasalahan yang berkaitan dengan mutu. Quality Engineering ini merupakan perpaduan ilmu manajemen dengan ilmu teknik operasional. Tujuan dari Quality Engineering adalah menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan apakah sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan kebutuhan pelanggan. Mutu. Konsep mutu selalu diiringi dengan konsep produktivitas. Mutu mempengaruhi dua hal penting, yaitu permintaan pelanggan dan biaya. Dengan meningkatkan mutu produk, maka permintaan pelanggan juga akan meningkat karena merasa puas dengan produk kita. Dan dengan meningkatnya permintaan pelanggan, maka kita jadi lebih fleksibel dalam menentukan harga produk kita, sehingga harga produk kita dapat meningkat di pasar. Dari pernyataan di atas, didapatkan rumus sebagai berikut. Total pendapatan sama dengan permintaan dikali pengurangan harga dan biaya. Dengan demikian, upaya perbaikan mutu merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan untuk tetap bertahan dan berkembang dalam kompetisi bisnis yang semakin ketat. Biaya mutu. Menurut Philip Crosby berpendapat bahwa manajemen perusahaan harus mengambil biaya mutu sebagai bagian dari sistem keuangan. Yang memiliki komponen utama, yang pertama biaya pencegahan, yaitu biaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam pembuatan produk. Yang kedua, biaya penilaian, yaitu biaya yang menentukan produk dalam kegiatan inspeksi, pengujian produk, dan kalibrasi. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan akibat inefisiensi dan kesalahan dalam proses. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang timbul pada saat produk sudah ada di tangan pelanggan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, biaya perbaikan mutu, yaitu biaya pencegahan ditambah dengan biaya penilaian. Yang kedua, biaya kegagalan diperoleh dari biaya kegagalan internal ditambah dengan biaya kegagalan eksternal. Dan yang ketiga, total biaya mutu diperoleh dari biaya perbaikan mutu ditambah biaya kegagalan. Dengan demikian, total biaya mutu akan mengalami penurunan dan profit perusahaan akan mengalami peningkatan. Quality Function Deployment. Inovasi merupakan hal penting untuk mencapai daya saing di pasar global. Hal yang penting dalam pengembangan produk adalah kebutuhan pelanggan. QFD adalah metode terstruktur untuk menerjemahkan keinginan pelanggan sebagai dasar pengembangan produk. Tahap QFD. Yang pertama, menerjemahkan keinginan pelanggan dan analisa kompetitor terhadap kebutuhan produk. Yang kedua, menerjemahkan kebutuhan produk menjadi spesifikasi produk. Yang ketiga, menerjemahkan spesifikasi produk menjadi kebutuhan proses. Dan yang keempat, menerjemahkan kebutuhan proses menjadi spesifikasi proses dan pengukuran kinerja proses. Quality Tools. Quality Tools dilakukan dengan proses PCDA atau Plan, Do, Check, Action yang dikenal oleh Edward Demings.
Siklus PCDA yang pertama, lembar pengamatan, diagram Pareto, histogram, diagram scatter, diagram sebab akibat, diagram kendali, dan stratifikasi. Statistical process control, yaitu menggunakan diagram kendali. Tujuannya memberikan visualisasi proses dalam keadaan terkendali atau tidak, dan memantau proses secara berkelanjutan agar tetap terkendali. SPC digunakan untuk manufaktur dan penyedia jasa. Pada proses ini digunakan data variabel dan data atribut. Control chart for variable data. Hal utama yang harus diperhatikan dalam data variabel adalah data yang harus diolah adalah data variabel. Yang kedua, jumlah pengukuran pada subgrupnya. Dan yang ketiga, tabel konstanta sesuai sampel pada subgrup. Control chart for attribute data. Yang pertama, data yang diolah adalah data atribut atau berupa jumlah dan perbandingan. Jumlah data pengukuran pada setiap subgrupnya juga bervariasi atau sama. CUSUM control chart. Diagram pengendali data variabel untuk memonitor pergeseran rata-rata dalam suatu proses. Diagram CUSUM menggunakan seluruh informasi dari sampel sebelumnya atau masalah lebih terlihat terkendali atau tidak. Quality in procurement. Anggapan pengadaan sama dengan pembelian adalah salah. Pembelian merupakan memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan dengan harga terbaik dan bersifat reaktif. Pengadaan, pemenuhan kebutuhan internal organisasi secara efisien dan bersifat proaktif. Siklus pengadaan merupakan perencanaan, pengadaan, dan pengendalian. Quality Management System meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan. Standar manajemen mutu ISO 9001.2/2005. Tujuannya adalah agar dapat menunjukkan kemampuan dalam menyediakan secara konsisten dan mempertinggi kepuasan pelanggan. Sekian kesimpulan dari video yang saya tonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.